hidayah waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahul khairu manu'a ilal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi nikmat kepada kita, sekurang-kurangnya nikmat sehat. Maka atas perkenan Allah lah pada hari ini Bapak dan Ibu jauh-jauh dari Madrid berkunjung ke Hetafe untuk bertolabul ilmi. Mudah-mudahan niat Bapak dan Ibu meluangkan waktu meringankan langkah ini mendapat pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga Allah selalu mencurahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengharapan agar kita bisa menjadi pengikut yang setia dari Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Amin. Dan dalam kesempatan ini pula mari kita sama-sama meluangkan waktu sedikit untuk mendoakan saudara-saudara kita yang pada hari ini sedang menderita sakit. Semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan kembali aktivitas sebagaimana mestinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada hari ini mungkin agak berbeda dengan biasanya, yang biasanya banyak jamaah yang datang, tapi mungkin karena pada hari ini ada sebagian yang ikut mencoblos barangkali, jadi tidak bisa hadir. Tidak apa-apa, yang penting yang hadir di sini mari kita sama-sama belajar sesuatu. Yang mungkin apa yang akan saya sampaikan ini adalah peristiwa atau kejadian sehari-hari yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu jawabannya ada di dalam Al-Quran. Tapi seperti sering saya sampaikan, karena kita membaca Al-Quran ini masih terpaku kepada aturan membaca Quran menurut tajwid dan makhraj, tidak pernah kita berkeinginan untuk membaca terjemah, maka seringkali makna, misi, dan visi dari ayat-ayat Al-Quran ini tidak pernah sampai kepada kita karena kita masih berpatokan bahwa membaca Quran hanya untuk mengejar pahala. Berulang kali saya katakan, pahala itu urusan Allah. Mau diberi atau tidak pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, berapapun besarnya, itu hak Allah. Kita tidak bisa mengintervensi. Tapi pemahaman ayat-ayat Al-Quran itu adalah kewajiban kita. Oleh karena itu, mulai dari sekarang ke depan sering saya ingatkan, belajarlah kita memahami ayat demi ayat. Tadi qori terbaik yang ada saat ini yaitu Bapak Lutfi sudah membacakan berapa? 16 ayat ya, kurang lebih 17 ayat dari surat Ma'arij. Ayatnya pendek-pendek,
Tapi biasanya orang kalau melihat ayat-ayat pendek ini tidak tertarik untuk mempelajari. Padahal di dalam ayat-ayat yang pendek yang biasanya sulit membacanya, itu banyak terkandung makna yang harus kita pahami. Dari sekian ayat yang dibacakan, saya ingin membahas 5 ayat pertama karena ini biasanya berkaitan dengan kehidupan manusia. Ayat yang ke-19 dari surat Ma'arij itu adalah terjemahnya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Manusia diciptakan oleh Allah dengan sifat keluh kesah. Apabila kesusahan menimpa, dia mengeluh. Ya, bahkan status di mana-mana sekarang ya. Dari mulai WA, BBM, Facebook, biar semua orang tahu saya ini sedang galau saat ini. Kemudian ayat berikutnya, apabila dia memperoleh kebaikan, dia amat kikir. Ini sifat manusia yang default dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ayat berikutnya yang mengatakan bahwa kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, mereka itu tetap akan mengerjakan sholatnya. Nah, 2 kali dikatakan mengerjakan sholat dan akan tetap mengerjakan sholat, jadi konsisten. Maknanya apa? Dikaitkan sholat dengan keluh kesah. Jadi saya sebelum membahas mengenai hubungan ini, jadi apabila kita dalam keseharian sering mendengar orang banyak mengeluh, apa-apa mengeluh, sakit badan mengeluh, nggak punya uang mengeluh, berantem dengan teman mengeluh, pekerjaan di kantor sibuk mengeluh, tidak ada waktu tidak mengeluh. Kita nggak usah kemudian bicara sama teman, ini orang mengeluh saja. Karena memang defaultnya, aslinya, manusia ini memang yang begitu yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalau kita melihat ada orang mengeluh, itu memang dari sononya sudah begitu diciptakan oleh Allah. Apabila ada orang tidak mengeluh, justru karena dia pernah mengenal sesuatu aturan yang kita kenal namanya adalah agama. Agama itu adalah aturan dari manusia agar kita tidak banyak mengeluh, karena apabila segala sesuatu yang terjadi itu adalah sunatullah. Nah, jadi apabila kita melihat manusia mengeluh, tidak usah heran. Nah, bagaimana agar tidak banyak mengeluh? Tadi dikatakan di dalam surat Ma'arij ayat 22, kecuali orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi agar tidak banyak mengeluh, perbanyak melakukan sholat dan sholat. Karena dengan sholat, maka di dalam ayat-ayat yang lain, di dalam surat misalnya surat ayat 45 Al-Ankabut, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau kita benar mengerjakan sholat ini dengan khusyuk, maka sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar itu ingat, bukan berarti bahwa memukuli orang, menyiksa orang, menzolimi orang saja. Tapi termasuk diantaranya ada aturan-aturan yang kita tahu bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kita tetap mengerjakan. Nah, ini termasuk perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itu, apabila kita tidak ingin banyak mengeluh, perbanyak melaksanakan sholat. Ada beberapa fenomena dalam kehidupan yang kadang-kadang kita lupa bahwa jawabannya itu ada di dalam Al-Quran. Misalnya contoh sekarang, orang mengeluh karena bekerja, saking seriusnya bekerja, saking rajinnya orang tersebut bekerja, sampai kemudian badannya jadi sakit, merasa lelah. Kalau kata orang Sunda, paribasa mes-mes, nyeri awak. Ini sakit itu, ini sakit ini, dan sebagainya. Apabila kita pernah baca Al-Quranul Karim, tolong dicatat, itu jawabannya ada
jawaban dari orang yang suka mengeluh lelah karena sakit badan. Di mana jawabannya? Silahkan baca surat An-Naba, tolong dicatat, surat An-Naba ayat 9. Ya. Jadi bagi orang yang sering mengeluh karena lelah, ada di surat An-Naba ayat 9. Ayatnya bunyinya adalah waja'alna naumakum subata, dan jadikanlah tidurmu untuk istirahat. Jadi kata Allah, kalau orang yang sering mengeluh karena sakit badan, disuruh apa? Suruh tidur, istirahat. Jadi tidur disuruh istirahat itu bukan kata dokter saja. Jadi kalau kita sakit badan datang berobat ke dokter, kata dokter perbanyaklah istirahat. Quran jauh sebelumnya sudah mengatakan istirahat, banyak tidur. Kalau sudah bekerja dengan lelah. Kemudian di dalam ayat yang lain selain surat An-Naba ayat ke-9 tadi, ada juga jawaban Allah terhadap orang yang suka mengeluh karena kelelahan adalah surat Al-Mu'min ayat 61. Allahul ladzi ja'ala lakumul lailata litaskunu fihi wan nahara mubsiran innallaha lazu fadlin 'alan nasi la yashkurun. Terjemahnya adalah Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah Maha Benar, mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi Allah menciptakan secara sunatullah bahwa malam itu diberi gelap gulita adalah waktu untuk beristirahat. Siang diberinya terang benderang agar manusia mencari nafkah. Itu yang umum. Tetapi dalam kasus-kasus khusus ada yang kemudian orang harus bekerja malam, yang artinya tinggal di balik kehidupannya, siangnya dicukupkan istirahatnya. Jangan kemudian malamnya terus-terusan terus-terusan bekerja, siang harinya juga tidak istirahat. Sudah pasti seminggu orang bekerja dengan pola seperti itu, maka keluhan mengenai kelelahan akan terus-menerus. Jadi salahnya di mana? Cukupkan istirahat dengan tidur yang cukup. Jawaban dari Al-Quran yang sejalan dengan kalau kita karena kelelahan berobat ke dokter, jawabannya juga sama. Hanya biasanya dokter kemudian menambah obat penenang dan lain sebagainya, hanya untuk menambah relaksasi dari badan kita. Jadi bagi orang yang mengeluh karena kelelahan, jawabannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Silahkan dilihat surat An-Naba ayat 9 dan surat Mu'minun ayat 61. Selain masalah fisik karena kelelahan, ada juga orang yang mengeluh tidak sanggup menghadapi masalah karena masalahnya itu amat sangat berat. Kadar masalah orang satu dengan orang yang lain tentu berbeda. Ada orang yang menganggap masalah seperti itu mungkin masalah sepele, tapi bagi orang lain itu adalah masalah yang amat sangat berat. Bagaimana Allah menjawab bagi orang-orang yang mengeluh karena sering menghadapi masalah yang amat sangat berat? Silahkan temukan jawabannya di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi di situ Allah mengatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia akan mendapat siksa dari apa yang dikerjakannya. Jadi perlu Bapak dan Ibu memahami bahwa masalah yang sedang kita hadapi seberat apapun, sebenarnya Allah sudah mengukur kadar kemampuan diri kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi Allah tidak akan pernah membebankan
kepada orang-orang ini masalah yang tidak sanggup diselesaikannya. Hanya masalahnya perlu kita mencari solusi penyelesaian dari masalah yang sedang kita hadapi. Justru disinilah menariknya kehidupan, dinamika kehidupan manusia. Adalah waktu kita sedang mempunyai masalah, kemudian mencari jawaban yang benar. Ini yang kadang-kadang kita perlu berinteraksi dengan lingkungan. Mungkin jawaban itu tidak bisa kita temukan sendiri. Tapi ketika saya berdiskusi, misalnya saya punya masalah, diskusi dengan Pak Yanto, tiba-tiba terfikir oleh Pak Yanto sesuatu, mungkin ini jawabannya. Jadi jangan khawatir bahwa semua masalah yang sedang kita hadapi akan ada jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya masalah waktu dan usaha yang kita lakukan dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga semua masalah itu akan diselesaikan sebaik-baiknya. Kita mengerjakan sesuatu kebaikan, balasannya adalah kebaikan. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa hidup di dunia ini tidak ada yang gratis. Semuanya ada imbalannya. Melakukan kebaikan akan berbuah kebaikan. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan sebuah dosa, sekecil apapun itu, akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari berlomba-lombalah kita untuk berbuat kebaikan dalam rangka menabung untuk kehidupan akhirat yang kekal nanti. Amin ya Allah. Jadi apabila orang mengeluh karena menghadapi persoalan yang amat sangat berat, sekarang udah jangan terlalu galau lah. Biasa saja, karena pasti jawabannya ada. Cuma apakah jawabannya itu dari diri kita sendiri? Ketika kita berdiskusi dengan teman, atau muncul tiba-tiba dari seseorang anak memberitahu kita dan lain sebagainya. Ada riwayat yang mengatakan ketika Imam Hanafi sedang berjalan-jalan, kemudian bertemu dengan seorang anak. Anak ini mengatakan, anak ini sedang bermain seperti sepatu roda. Nah kemudian Imam Hanafi mengingatkan, hati-hati karena engkau bisa tergelincir. Lalu anak itu bertanya, Bapak itu siapa? Kok bertanya memberi nasihat kepada saya? Kemudian Imam Hanafi mengatakan bahwa saya lah Hanafi. Oh, Bapak itu begitu hebat namanya. Anak kecil itu kemudian mengatakan, tapi hati-hati Pak, nama besarmu itu yang kadang-kadang akan bisa menggelincirkan engkau ke dalam neraka. Bayangkan, sekelas Imam Hanafi bisa dinasihati oleh seorang anak yang mungkin masih bau kencur, ya kan? Tetapi menasihati bahwa jangan kemudian merasa sombong, Bapak membawa nama besar, karena nama besar inilah yang akan bisa menggelincirkan kita ke neraka. Oleh karena itu, nasihat, pendapat, solusi bisa dari siapa saja, termasuk di dalam menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian ada juga orang yang sudah berusaha tapi meragukan akan terjadinya sesuatu. Jadi masih ragu apa ini bisa terjadi ketika kita berdoa. Misalnya mendoakan anak kita supaya menjadi seorang yang pandai, sekolahnya lulus, tapi kita ragu apakah benar anak kita bisa menyelesaikan sekolah sebaik-baiknya. Atau misalnya dari sisi yang lain, ada orang mempunyai anak belum menikah, masih meragukan apakah anaknya bisa menikah secepatnya dan lain sebagainya. Timbul keraguan dari diri kita akan sesuatu yang akan terjadi. Jawabannya sebetulnya ada, malah sering mungkin dibaca. Cuma masalahnya adalah surat ini sering dibaca ketika ada orang meninggal. Surat apa? Yasin. Yasin. Kalau dibaca orang meninggal semua hafal. Wah, karena Yasin mah biasanya dibacain cuma ada orang. Tidak. Yasin itu baca setiap saat. Karena apa? Isinya tuh banyak, bagus sekali itu. Cuma kita salah kaprah dalam menerapkan. Kadang-kadang surat Yasin baru dibaca ketika ada orang meninggal dunia. Silahkan dibaca untuk seseorang yang mengeluh karena meragukan terjadinya sesuatu di dalam surat Yasin ayat ke-82. Surat Yasin berapa ayat?
Wah, selama ini 83. Jadi ini surat 1 sebelum yang terakhir. Ayatnya berbunyi, innama amruhu iza aroda syai'an yaqula kun fayakun. Jadi semua persoalan buat Allah Subhanahu wa taala itu simpel. Kun fayakun, maka jadilah. Tapi kita ragu terhadap segala sesuatu yang terjadi karena seakan-akan kita yang akan merealisasikan. Tidak. Tugas kita di dunia ini cuma berusaha sebaik-baiknya. Hasil akhir adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu kalau apa? Kita tidak berusaha. Kita cuma mengandalkan doa, tidak melakukan usaha, membiarkan Allah suruh bekerja, kalau sudah selesai suruh diantar ke rumah. Enak benar hidup ini. Jadi yang utama Rasulullah untuk doa, Rasulullah mengatakan, selemah-lemah iman kaumku adalah mengubah sesuatu cuma dengan doa. Di sisi yang lain orang malah terbalik, mengutamakan doa tapi tidak melakukan apa-apa. Akan terjadi sesuatu? Tidak. Karena secara fisik harus ada usaha dari manusia untuk mengerjakan ini semua. Jadi terjemah dari surat Yasin ayat 82 adalah, sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadi maka jadilah. Jadi kalau buat Allah Subhanahu wa taala itu tinggal mengatakan kun fayakun, maka terjadilah. Jadi sebetulnya kita tidak perlu meragukan segala sesuatu, tapi tentunya harus terukur. Segala sesuatu yang kita usahakan itu sesuai dengan kemampuan kita. Seperti dikatakan tadi bahwa Allah akan memberikan cobaan sesuai kemampuan kita, maka kita pun harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan pernah misalnya kita bekerja di sebuah restoran, tapi kemudian berdoanya minta diberi uang 100 triliun. Ya sesuai. Ya, jadi artinya sesuaikanlah dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini. Kemudian selain orang itu tadi pertama mengeluh karena kelelahan fisik. Ya, banyak orang mengeluh kerusakan. Terutama maaf ibu-ibu barangkali sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit, tapi ibu-ibu di sini mah enggak rahasia enggak beda. Itu wah jauh di sana di Afrika, yang di sini mah enggak beda. Yang kedua, orang mengeluh karena menganggap masalah yang sedang dihadapinya adalah masalah yang paling berat. Tidak ada orang yang lebih berat rasanya masalah selain doa, selain masalah yang sedang saya hadapi. Yang ketiga adalah orang yang mengeluh karena meragukan akan terjadinya sesuatu. Yang berikutnya adalah orang yang stres, tegang karena tekanan akibat masalah yang sedang dihadapi. Ini juga jawabannya ada di dalam Quran. Pernah dibaca bagi orang yang pernah khatam satu kali pun pasti pernah baca ini. Ada di dalam surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu surat ke-13 ayat 28. Alladzina amanu watma'inu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'inul qulub. Apa jawabannya bagi orang yang sampai stres menghadapi masalah yang sedang dihadapi? Allah memberikan jawaban, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bolak-balik kan? Hati tentram bisa mengingat Allah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini hubungan yang disebut dengan hubungan timbal balik. Yang mana dulu mau dilakukan? Dua-duanya sejalan. Kita tenang dulu, maka akan ingat kepada Allah. Kemudian kita ingat kepada Allah, maka hati jadi tenang. Silahkan nanti di rumah dibaca bagaimana cara mengingat Allah yang benar. Mengingat Allah kita biasanya menyebut dengan istilah Arabnya zikrullah. Zikrullah itu orang sering mengatakan zikrullah itu mengucapkan sekian ribu kali, sekian ratus kali. Sebetulnya zikrullah itu adalah
menyebut nama Allah di dalam hati dengan tidak mengeraskan suara, itu zikir. Silahkan nanti dibaca di rumah surat Al-A'raf ayat 205. Coba terjemahannya Mbak, tolong Mbak. Surat Al-A'raf itu 205, surat ke-7 Al-A'raf itu. Al-A'raf 207. Ya. Ada. 205 itu 2 ayat terakhir. Semuanya ada 206. Ya, Al-A'raf 205. Ada? 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 205 Pak. Ya Bu ya toh. Udah, akhir aja. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mengaku. Ya, nah, jadi kalau kita ingin ingat kepada Allah supaya dapat ketenangan dan kemudian tenang untuk mengingat Allah, baca surat Al-A'raf ayat 205 ini sangat amat ampuh. Tapi memang saya berulang kali ingin ingatkan bahwa untuk berzikrullah seperti ayat dari Al-A'raf 205 ini perlu latihan. Perlu latihan, tidak built-in. Built-in itu tidak sekonyong-konyong. Bagaimana cara latihannya? Ada yang pernah tahu latihannya seperti apa? Baik, saya kasih tahu ya. Nih, ini saya pengalaman pribadi loh ini. Bangun malam di sepertiga malam. Salat tahajud 11 rakaat, 4-4-3. Setelah itu baca doa ba'da tahajud. Ada yang suka tahajud? Bu Yanto biasanya. Suka baca apa? Kalau ba'da tahajud baca di dalam surat Al-Isra ayat 80-81. Ya. Jadi di dalam surat Al-Isra itu 78 menyuruh orang sholat subuh. Karena sholat subuh sebenarnya disaksikan oleh malaikat. Apakah sholat yang lain tidak disaksikan? Bukan. Artinya sholat subuh punya keutamaan. Makanya sekarang saya setiap subuh suka bangun. Maksudnya itu supaya tidak terlambat. Ya, karena sebelum melaksanakan sholat subuh, lakukan dulu sholat fajar 2 rakaat. Kalau Bapak dan Ibu tahu di dalam ayatnya dan di dalam hadis Rasulullah mengatakan orang yang paling kaya di seluruh dunia adalah orang yang melaksanakan sholat fajar 2 rakaat. Berisi seluruh dunia dan isinya adalah milikmu. Itu hadisnya benar-benar sahih. Cuma ada cumanya. Apa? Biasanya bentrok sholat subuh ini dengan sholat fajar ini bentrok dengan apa? Dengan ngantuk. Sehingga sholat fajarnya itu tertunda-tunda. Banyak orang yang sholat fajar mataharinya sudah matahari jam 9. Itu mah bukan subuh, namanya subrang. Subuh berat. Nah jadi saya sekarang tiap subuh itu kira-kira 15 menit sebelum waktu sholat subuh bangun gitu. Supaya saudara-saudara saya yang hidup di Madrid ini tidak hanya dapat dunia saja, tapi akhiratnya juga dapat. Apa? Sebelum sholat subuh biasakan sekarang sholat fajar 2 rakaat. Ingat ya, sholat fajar 2 rakaat. Rasulullah mengatakan orang yang mengerjakan sholat fajar itu orang yang paling kaya di dunia. Lim Siulingo juga kalah. Yang punya apa? Gudang garam juga kalah. Bill Gates. Nah, cuma masalahnya orang itu mau atau tidak melaksanakannya itu ada pada hati masing-masing. Kemudian laksanakan sholat subuh. Nah, setelah melaksanakan sholat tahajud 4-4-3, kemudian baca surat di dalam surat Al-Isra ayat 80, ya, ada di situ. Itu sebetulnya doa setelah sholat tahajud itu di situ 2 ayat. Ya. Nah setelah itu kemudian kosongkan pikiran, ya, kosongkan pikiran. Kalau perlu
tutup mata, ambil selendang, tutup. Serius ini, tutup. Kemudian kosongkan pikiran, belajar hati mulai berdegup, setiap jantung berdegup baca Allah, Allah, Allah. Jangan dihitung. Sekuatnya. Kuat 1 jam, laksanakan 1 jam. Kuat 5 menit, insya Allah beda dengan yang 1 jam. Latihan terus begitu tiap hari, tiap malam. Lama-lama ini hati kenal dengan Sang Pencipta. Maka setiap saat ketika kita mendapatkan sesuatu, musibah atau apapun, hati berdegup. Allah, Allah. Kita mengingat Allah. Jadi zikir itu adalah apa? Mengingat Allah. Zikir itu bukan lafaz, tapi kita mengingat kepada Allah bahwa kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba segera terapi ini, lihat hasilnya dalam beberapa bulan ke depan. Maka hati kita menjadi terbiasa dengan lafaz Allah, Allah, Allah. Sehingga setiap tarikan nafas, kemudian setiap kita menghembuskan nafas, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sebetulnya Rasulullah bagaimana cara mengingat Allah. Hanya tidak sampai kepada kita. Surat Al-A'raf 205 ini puluhan kali pasti Bapak dan Ibu pernah baca. Tapi masalahnya karena tidak mengenal makna dari ayat tersebut, lewat saja seperti biasa, sehingga zikrullah itu tidak sampai kepada makna yang sebenarnya. Ya, jadi apabila kita stres menghadapi tekanan akibat masalah yang dihadapi, ingat kepada Allah, maka pikiran akan jadi tenang. Dengan tenang, maka kita akan menjadi ingat kepada Allah. Itu adalah paling. Jadi intinya adalah supaya tidak termasuk dalam orang yang stres adalah ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada orang lagi yang mengeluh. Keluhan apa yang dilakukan? Kadang-kadang orang merasa melakukan sesuatu sia-sia, tidak ada manfaatnya. Setelah melakukan sesuatu, tidak ada pujian. Tidak ada orang yang kemudian memberikan komen mengenai apa yang kita lakukan. Kita merasa diri kita sia-sia untuk melakukan itu. Al-Quranul Karim menjawab pertanyaan bagi orang yang merasa diri melakukan sesuatu tapi sia-sia belaka. Itu adalah ada di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Surat Al-Zalzalah ada yang tahu? Ada yang pernah suka sholat baca surat Al-Zalzalah? No? Bisa lah, pasti pernah Ibu. Idza zulzilati, itu mah kena saya tuh. Itu Bu. Jadi kita harus kenal. Idza zulzilati ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Itu mah baca saya biasa tuh. Dia tuh selama ini nyebutnya surat apa? Jadi itu sebetulnya namanya surat Al-Zalzalah. Ayat 78 adalah famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apa maknanya dari situ? Itu sebetulnya adalah jawaban buat orang yang selalu mengeluh tapi merasa sia-sia dengan apa yang dilakukan. Allah bilang di dalam ayat itu, di dalam surat Al-Zalzalah itu, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun itu sebesar molekul, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Adil kan Allah? Mengerjakan sesuatu yang sangat amat kecil dibalas dengan kebaikan. Mengerjakan sesuatu dosa yang sekecil apapun akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti saya katakan kaitannya dengan yang tadi bahwa di dunia ini tidak ada yang gratis. Semuanya ada bayarannya. Semuanya ada perhitungannya.
Oleh karena itu, bagi orang yang melakukan sesuatu, tidak usah khawatir. Radar Allah tidak pernah absen. Orang melakukan sesuatu karena didasari keikhlasan, tidak ada orang lain tahu, Allah mencatat. Akan mendapat balasannya. Apabila tidak dirasakan balasannya di dunia ini, tidak ada yang hilang. Balasannya akan dicatat dan diberikan Allah di akhirat kelak. Amin. Orang melihat menolong seseorang, orang lain tanpa pernah promosi dan lain sebagainya, orang lain tidak tahu. Lihat kehidupannya jauh lebih mulia dibandingkan dengan orang yang mungkin secara kepangkatan dia lebih tinggi, tapi tidak pernah melakukan karena keikhlasan. Jadi dasar melakukan semua perbuatan ini apa? Yang pertama harus niat, yang kedua ikhlas. Jangan sampai hilang. Niat tetap harus ada, ikhlas harus mengimbangi. Maka Allah akan mencatat semua apa yang kita lakukan. Kemudian selain ada orang mengeluh karena sia-sia belaka, ada juga orang yang kalau sudah melakukan segala sesuatu tidak berhasil. Kemudian orang itu bersedih hati. Karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Biasanya kan kalau manusia begitu. Allah yang disuruh mengikuti kita. Saya pengennya mobil Mercedes, jadinya Fiat, itu tidak puas. Tapi kalau kita seharusnya bersyukur dengan apa yang kita alami, mau Fiat, mau apapun, seharusnya tetap bersyukur. Nah, bagi orang yang sering mengeluh karena bersedih hati, jawabannya ada di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 40. At-Taubah itu surat ke-9. Di dalam ayat ke-40 ada di situ jawabannya. La tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallah. Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah berserta kita. Jadi tidak usah sedih dengan apa yang terjadi. Allah selalu beserta kita. Jadi bagi orang yang selama ini mengerjakan sesuatu, apabila yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, tidak usah bersedih, karena Allah selalu akan beserta menyertai kita. Kemanapun kita pergi, Allah selalu beserta kita. Kemudian ada hal yang lain, misalnya orang mengeluh, seberapapun banyak masalah atau kesedihan yang kita alami, selain tadi di dalam surat At-Taubah ayat 40, silahkan baca surat Yusuf ayat 86. Ya, surat Yusuf 86. Kalau di Indonesia ya, kalau orang mendengar konotasi surat Yusuf langsung terbayang ketika ada orang sedang hamil, lalu di USG ternyata bayinya laki-laki, supaya cakep bacanya surat Yusuf. Keluarnya ya sama aja sama muka kita, nggak lebih gitu. Sama bapaknya. Karena kenapa? Karena menurut riwayat Yusuf adalah nabi yang paling cakep. Sehingga ketika istri sedang hamil, lalu di USG bayinya laki-laki, sering baca surat Yusuf. Tidak pernah tahu artinya terus-terusan dibaca. Kalau kita memang dari awalnya mukanya ya segini pas-pasannya, ya keluarnya juga kurang lebih lah akan begini ya. Jadi tapi tidak usah bersedih karena Allah beserta kita. Atau biasanya kalau surat Maryam ya, surat Maryam itu dikenal kalau di USG ternyata bayinya perempuan, supaya cantik keluarnya ya tetap bacanya kemudian surat Maryam terus-terusan. Ya tidak akan lebih juga lah. Kalau tidak sama kayak bapaknya ya kayak ibunya lah kurang lebih. Ya kalau memang potongannya kayak begini ya tetap aja keluarnya begini. Tapi tidak usah bersedih karena Allah beserta kita. Nah ini jawabannya di dalam surat 86, ayat surat Yusuf 86. Qala innama ashku batsi wa huzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadakan kesusahan dan kesedihanku. Tadi ada petunjuknya. Jadi makanya kalau mengadukan kesusahan atau kepedihan mencari solusi,
jangan kepada orang pintar. Kalau di Indonesia kan sedikit-sedikit sedang bertanya kepada orang pintar. Padahal dia sendiri sekolah sampai doktor loh. Ya. Tapi ketika mempunyai masalah, dia cari orang pintar. Padahal orang pintar itu SD aja nggak lulus kan. Ini yang sering terbalik di Indonesia. Nah, di dalam surat Yusuf ayat 86 Allah mengatakan, sesungguhnya hanya kepada Allah lah kita mengadukan kesedihan dan kesusahanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Nah, jadi kalau kita mengadukan kesulitan dan kesusahan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berupa apapun petunjuknya, Allah akan mencarikan solusinya. Hanya sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah sekali-kali mencoba menanyakan kesulitan kesusahan kepada orang pintar yang kemudian harus bawa bunga 7 macam, harus mandi di 7 sumur, kemudian harus bayar itu dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya persoalan tidak selesai, duit habis. Ya. Maka kemudian bertambahlah kesedihan orang. Tapi tidak usah sedih kalau kita, karena Allah beserta kita. Nah, kemudian yang lain adalah berdoalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hanya berdoa kepada Allah lah maka segala persoalan, segala keluh kesah manusia akan bisa diselesaikan. Jawabannya ada di dalam surat Mukmin Al-Mukmin, surat ke-40 ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Terjemahnya adalah, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Bukan Fardiana, tapi hina dina. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Memohonlah engkau kepadaku, kata Allah, maka akan aku perkenankan doamu. Semua doa pada dasarnya adalah diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah dirasakan langsung di dunia atau baru akan diberikan di akhirat, itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa harus tetap dilaksanakan agar kita tetap berpegang teguh kepada hubungan hablum minallah dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan berzikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan metode dari surat Al-A'raf ayat berapa? 205, ya, bahwa setiap degup jantung kita menyebut asma Allah dengan tidak mengeraskan arti, itu maka kita akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan berada di dalam ketenangan lahir dan batin. Sebelum saya lanjutkan dengan doa, ada yang mau ditanyakan mengenai keluh kesah manusia. Karena keluh kesah manusia ini adalah kehidupan sehari-hari kita. Ya. Tapi kalau lagi capek, Pak. Itu mah tingkat pertama tadi mengeluh itu. Apa suruhnya Pak Bu Yo tadi terapinya Pak? Disuruh apa? Suruh istirahat. Jadi nanti kalau lagi capek nggak usah mengeluh lagi, langsung aja tidur. Ya Bu ya, itu. Ya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditanyakan yang lain? Apa, Mbak? Sholat fajar itu tadi loh Pak. Ya. Bacaannya mendekati subuh. Nah, Sholat oke. subuh apa 1 jam boleh apa? Enggak gini. Sholat fajar dilakukan adalah setelah azan subuh. Oh, setelah subuh. Setelah azan subuh, sebelum melakukan sholat subuh yang sebenarnya. Ya. Setelah azan subuh. Makanya saya selalu mengingatkan subuh-subuh itu supaya azannya kita ikut ketika kita menjawab. Ketika kita menjawab kumandang seorang muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Rasulullah mengatakan, jawablah azan.
Karena pada azan ada barokah. Jadi kita akan dapat barokah karena mengikuti azan. Ya. Nah setelah selesai La ilaha illallah. Nah mau sholat subuh kan? Iya. Sebelum sholat subuh, sholat fajar. Itu masuk dalam klasifikasi sholat sunat rawatib. Rawatib itu ada 12 rakaat. Ya, rawatib itu ada 12 rakaat sehari semalam. Ya. Yang pertama, rawatib yang pertama itu adalah sholat fajar. Ya, sholat itu disebut qobla subuh. Qobla itu sebelum. Kalau sesudah itu ba'da. Jadi qobla subuh itu 2 rakaat. Rawatibnya disebut dengan nama sholat fajar. Yang tujuannya adalah kata Rasulullah supaya orang umatku menjadi orang paling kaya di dunia. Setelah itu berikutnya apa? Ada sholat qobla juga zuhur. Ini ada 2 versi. Versi yang pertama adalah Rasulullah melakukan 4 rakaat. Versi yang kedua Rasulullah melakukan dengan 2 rakaat. Saya insya Allah selalu melakukan yang 2 rakaat saja. Ya. Nah kemudian rawatib yang ketiga dilaksanakan ba'da zuhur. Ba'da zuhur itu sepakat semua ulama 2 rakaat saja. Kemudian rawatib yang keempat adalah ba'da nggak ada, malah asar itu haram. Ba'da asar itu haram melakukan sholat sunat. Nah, tapi setelah saya baca riwayat, hadis dan lain sebagainya, ternyata haramnya itu adalah dilakukan sholat di masjid. Karena ada riwayat yang mengatakan Rasulullah ketika datang ke rumah Siti Aisyah ba'da asar, pulang dari masjid, Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat. Cuman saya tidak berani mengatakan ini di depan halayak. Baru kali ini saya mengatakan. Kenapa? Karena nanti ini perdebatan. Besok lusa ketika ibu bapak mengatakan kata Paris Daya boleh, Kak Sani rumah dilakukan. Nanti akan datang telepon ke saya, kiai-kiai. Sampean berani-berani menyebutkan mana dasarnya. Padahal saya ada referensinya. Jadi saya kalaupun melakukan ini tidak pernah mengatakan kepada orang lain. Cukup dari saya sendiri yang melakukan. Jadi ba'da maghrib. Maghrib itu ada sholat rawatib 2 rakaat. Yang terakhir itu adalah ba'da isya 2 rakaat. Jadi total itu ada yang 10, ada yang 12. Ya, ada yang 10, ada yang 12. Nah, klasifikasi dari sholat fajar ini adalah sebelum salat subuh. Jadi kalau sudah selesai azan, kita baca misalnya ada yang hafal bacaan ba'da azan la ilaha illallah, ya misalnya muadzin, lalu kita bilang la ilaha illallah. Terus bacaannya apa? Allahumma rabbana. Nanti saya kasih. Oke. Jadi biasanya baca itu setelah selesai itu kita berdiri, nggak ada iqomah dan tidak dilaksanakan berjamaah. Itu sholat munfarid sendiri-sendiri. Maka sholatlah 2 rakaat. Ya. Niatnya adalah niat sholat fajar. Lakukan 2 rakaat. Udah beres. Assalamualaikum, assalamualaikum. Baru kalau mau berjamaah, sholat iqomah baca subuh. Ya. Nah makanya kalau di masjid itu biasanya selesai itu macam-macam tuh orang sendiri-sendiri. Baru kemudian bergabung melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah itu buat seorang laki-laki sebaiknya dilakukan di masjid. Mengacu kepada apa yang saya tulis tuh di catatan kalau saya hari subuh. Sebaik-baik tempat sholat buat seorang laki-laki adalah di masjid. Sebaik-baik tempat sholat buat seorang wanita adalah di. Tetapi jangan engkau halangi atau tolak ketika mereka hendak mengikuti ke masjid. Nah kalau di Bandung maaf ya ini terbalik. Bapak-bapaknya di rumah hanya begini kan. Nah, ibu-ibunya sudah pakai mukena dari rumah. Jadi ketika ada orang bilang, Pak jangan lewat situ, suka ada yang putih lewat. Jadi dipikir hantu, bukan ibu-ibu pakai mukena lewat. Oke, selain sholat fajar ada yang ditanyakan yang lain? Kalau tidak ada, mari kita tutup pengajian ini dengan doa. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini
bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan Bapak dan Ibu sekalian, sehingga agar kita tidak masuk ke dalam klasifikasi orang yang berkeluh kesah, perbanyak sholat, dan apa yang disampaikan tadi terapi-terapi dari Al-Quran, cara mengentaskan keluh kesah dilaksanakan. Lelah karena fisik, tidur. Kita yakin melakukan sesuatu pasti terjadi, Allah pasti kun fayakun dan lain sebagainya. Apa yang saya sampaikan tadi, yang butuh catatan ini nanti saya akan kirim via via WhatsApp. Nanti silahkan dibaca supaya Bapak dan Ibu punya catatan untuk mengingat apa yang saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semua. Amin. Dan dalam kesempatan ini pula kepada semua pihak yang sudah membantu menyelenggarakan terlaksananya pengajian ini walaupun jamaahnya relatif sedikit, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas budi baik ini dengan pahala yang setimpal. Amin. Marilah kita sama-sama tutup uraian